Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di kitab Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah karunia terindah. Semua orang bermimpi dan berharap bahwa hidupnya selalu berada di dalam perlindungan, berada di dalam kasih karunia, berada di dalam pengasihan Tuhan. Itulah doa yang sering kita lantunkan sepanjang hari dimanapun kita berada, agar kita mendapatkan berkat, agar kita dilindungi oleh Tuhan, agar kita selalu mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Nuh adalah sosok yang sangat berarti di mata Tuhan. Dia dan istrinya, ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga menantunya menjadi orang-orang terpilih dari sekian banyak orang-orang yang ada di daerah mereka. Tapi hanya Nuh yang mendapatkan kemurahan Tuhan karena mereka tidak melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Sekalipun mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang keji, hidup di tengah-tengah bangsa yang meniadakan kuasa Tuhan, hidup di tengah-tengah perilaku yang tidak lagi menghormati hukum-hukum Tuhan. Tetapi Nuh tetap menjadi orang yang takut, orang yang menghormati dan mencintai firman Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang saleh dan mendapatkan kemurahan Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tentunya kita pun sebagai umat Kristen berharap kita menjadi orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Namun perlu kita teliti bersama, apakah kita mendapatkan kemurahan Tuhan itu karena perbuatan kita, karena pekerjaan, ataupun karena kebaikan kita? Atau kita mendapatkan kemurahan dengan jujur kita katakan karena itu semata-mata merupakan pemberian dan kemurahan Tuhan. Itu yang kita nikmati saat ini, di mana ketika kita adalah manusia yang berdosa, yang sering melakukan kekejian di mata Tuhan, mendukakan hati Tuhan, tetapi kita percaya dan yakin kasih Tuhan itu lebih besar, dan cinta Tuhan itu lebih dahsyat, dan pengampunan itu sungguh luar biasa, menolong kita, menguatkan kita, menyertai kita, sehingga kita percaya bukan dosa-dosa kita lagi yang dilihat Tuhan, tapi kita dipandang, diperhatikan, dan ditolong Tuhan, karena Tuhan itu memegang janji dan setianya kepada umatnya. Lalu apakah dengan hal demikian maka kita sebagai orang percaya bisa sebebas-bebasnya melakukan kejahatan? Tentu tidak. Sebagai orang yang telah mengenal pengampunan, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan, kita harus berupaya menjadi umat yang tetap memegang hukum-hukum Tuhan, yang tetap menghargai pengorbanan Tuhan dengan terus-menerus melakukan kehendak Tuhan, terus-menerus menyebarkan kebaikan Tuhan, terus-menerus melakukan cinta kasih tanpa pamrih pada setiap banyak orang. Tentu kita masih ingat khotbah minggu ini yang bertemakan membalas kejahatan dengan kebaikan.
Tentunya kita tidak akan mampu melakukan itu jikalau kita melihat dari sisi keduniawian kita semata. Tentu kita akan berkata itu adalah susah, itu bukan pekerjaan yang mudah, itu adalah mustahil. Tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengenal kebaikan Tuhan, tidak ada kemustahilan. Kita bisa melakukan kebaikan sekalipun kita menerima ketidakbaikan tersebut. Kita bisa melepaskan kasih sekalipun kita tidak menerima kasih. Kita boleh memberikan ketenangan dan keteduhan sekalipun kita belum tentu menerima ketenangan tersebut. Kita boleh melakukan yang terbaik sekalipun kita tidak menerima yang terbaik. Itulah hal-hal yang diinginkan dan diizinkan Tuhan buat kita lakukan. Terus menerus menjadi pewarta kebaikan, menjadi penerus atau saksi-saksi Kristus untuk menebarkan kasih-Nya. Sekalipun dunia ini selalu mengajarkan kita untuk membalaskan dendam, selalu mengajarkan kita untuk takluk atas dosa. Tetapi bagi orang yang beriman, kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Dan itulah tabiat Kristus yang mau terus kita ikuti. Saudaraku terkasih, kita pasti merindukan kembali menjadi orang yang dikasihi Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan. Terimalah itu karena engkau telah menerima itu di dalam imanmu kepada Kristus. Dan bersyukurlah bahwa pendengar firman Tuhan pada hari ini semuanya adalah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menerima kasih karunia-Nya. Selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami sehingga kami menjadi pewaris dan penerus kasih karunia-Mu. Dengan karunia-Mu Tuhan, kami boleh mengasihi, mencintai, dan melakukan yang terbaik buat seluruh orang. Tolong kami Tuhan, agar kami percaya kepada firman-Mu dan kami sungguh-sungguh menghayatinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.